Halo semuanya, selamat datang di podcast Pintai, Bicara Santai. Di sini gue mau bahas gimana teknologi, terkhususnya dating apps, ini ngubah cara kita mencari sama menjalin suatu hubungan nih. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin perkenalan dari gue dulu kali ya. Gue sebagai pembawa acara pada podcast kali ini, gue Hilman, dan di sini gue nggak sendiri. Gue ditemenin narasumber ganteng. Mungkin boleh kali ya kenalan nama sama tempat tinggal asal gitu. Oke, sekarang dimulai dari gue dulu ya. Kenalin semuanya, gue Muhammad Lawan biasa dipanggil Awan, dan gue berasal dari Bogor. Dan juga di sini ada teman gue. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Farel Arifliaria, biasa dipanggil Farel. Nah, gue tuh asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, jauh-jauh juga nih ya. Pada temenan gini. Iya. Lo kan Anda juga ya. Saya blasteran. Blasteran ya. Bogor Bandung. Oh, boleh. Nah, mereka ini para penggelut di bidang teknologi dan hubungan digital. Nah, biar nggak memperpanjang durasi nih, bisa nih kita langsung mulai aja ke poin intinya. Tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Let's go. Ini kita udah mulai masuk ke intinya nih. Ngomong-ngomong teknologi kan tadi kita udah kayak nge-spill dikit lah, kita mau bahas teknologi tentang apa. Yeah. Jadi di sini tuh kita mau bahas tentang determinasi teknologi. Mungkin secara singkat lah, kayak determinasi teknologi ini tuh kayak awalnya dikemukakan oleh Marshall McLuhan, yang dimana dia mengatakan bahwa teknologi ini mempengaruhi perilaku, persepsi, dan interaksi manusia. Ini menarik nih. Tandanya kan dalam konteks dating apps kan ini sama aja kayak udah ngubah cara kita mencari pasangan gitu. Dari awal era zaman prasejarah mungkin ya kayak dulu masih nulis di batu-batu, sampai sekarang kan udah banyak aplikasi-aplikasi dating apps nih, kayak sekarang tinggal nge-swipe pasangan di aplikasinya tuh. Mungkin kali ada yang tahu nih dating apps apa aja nih? Aduh, apa ya? Aduh. Yang gue tahu apa ya? sih ada beberapa ya guys. Contohnya kayak apa tuh? Bumble. iya Bumble tuh. Terus Lead Match. Mungkin kalau kalian sempat main dating apps waktu awal-awal itu juga adanya dating apps itu dulu tuh Tinder. Iya dulu sempat booming gitu kan. Iya. Ya sempet di FVP gue juga sih muncul. Ya benar banget kan. nge-swipe gitu. Iya, kayak gitu kan langsung nge-swipe cewek gitu mana yang cocok. Kalau nggak cocok Geser silah. kanan. Ya geser lagi. Oh ini udah tahu, udah pengalaman gimana nih? Waduh. Kebetulan saya Gimana ya? dia Gimana mungkin ya? udah Waduh, gimana ya? Oke, mungkin itulah ya, kurang lebih kayak secara singkat kayak relevansi antara dating apps sama determinasi teknologi. Oke, mungkin Awan nih, kan kita bertiga sebelumnya juga udah pernah belajar tentang teori determinasi teknologi. Iya benar banget. Karena itu mungkin gue mau nanya ke lo, kira-kira bisa lah spill tentang sejarah dari teori determinasi teknologi ini, kayak mungkin dari zaman tradisional atau jauh-jauh dari zaman purba lah ya, sampai sekarang yang dimana teknologi informasi dan komunikasi udah berkembang pesat yang bisa kita nikmatin sekarang gitu. izin menjawab. Boleh. Untuk di sini gue akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari determinasi teknologi itu sendiri. Untuk jawaban yang tadi ataupun pertanyaan yang tadi dibilang ke zaman purba itu kayaknya terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Ini Terlalu semua jauh. diawali dari adanya media tradisional. Oke. Yang dimana itu masa dari awal teknologi yang bisa kita lihat dan bisa kita ketahui juga itu seperti koran, terus televisi dan media cetak. Tentunya yang kedua itu ada era TK. Apa ya? Sebentar, izin melihat skripnya. Boleh. Kebetulan saya lupa skripnya. Settingan. Yang kedua ini ada teknologi informasi dan komunikasi alias TK. Nah,
Dengan kemajuan teknologi informasi dan internet, kita telah melihat peningkatan dramatis dalam cara kita berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengakses informasi. Nah, yang ketiga yaitu era pengaruh pada perilaku dan interaksi manusia. Melalui sejarah, teknologi telah terus-menerus mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia dan cara kita belajar dari bekerja hingga cara kita bermain dan berhibur. Tentunya ini menuju kemajuan tentang teknologi 4.0. Waduh. Tapi sekarang udah go to 5.0 nggak sih? Tentunya itu menuju 5.0. Cuman masih on. Era Indonesia emas ya. Iya, Indonesia emas. Menarik juga nih ya sejarah tentang determinasi teknologi ini. Boleh. Nah, tadi kan kita udah bahas ini ya, sejarah dari teori determinasi teknologi ini, dari yang awal era-era tradisional sampai sekarang era yang udah super canggih. Nah, sekarang gue mau bahas tentang dating apps ini, kayak mungkin kayak apa ya, gagasan atau alasan kenapa mereka memilih untuk membuat dating apps di zaman sekarang. Mungkin dari Farel ada tanggapan gimana nih? Oke, kalau menurut gua itu yang awalnya kan kita kan biasanya kesusahan ya untuk mencari cewek gitu. Soalnya kan cuma ada di dekat-dekat sini kan, kita nggak bisa nge-explore lebih jauh gitu. Nah, dan juga kita tuh biasanya kesusahan karena pas kita datang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Iya, nggak cocok. Nah, dengan adanya dating apps ini, kita tuh bisa mencari-cari gitu loh mana yang menurut kita cocok. Kayak gue kan misalnya gue tuh pengen cari pasangan yang ada Arab-Arabnya gitu. Iya, Arab-Arab kayak gila itu Blasteran ya, iya, blasteran ya gitu. Nah, gue tuh bisa cari di dating apps itu. Nah, setelah gue mencari, nah kita tuh bisa ngecek-ngecek dulu kan, biar pas kita ketemu tuh nggak canggung gitu. Nah, karena dari itu adanya dating apps itu bisa mempermudah kita untuk mengkoneksikan dengan yang ada di luar sana. Kayak misalnya kita mau di Amerika, itu kan bisa kan di TMS gitu, tanpa kita bertemu juga kita bisa. LDR lah ya. Iya, LDR gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau dulu kan kayak dimana teknologi belum canggih nih. Jadi gimana kita cari pasangan itu kayak ya udah, kalau misalnya kita ketemu ya udah jodohnya mungkin yang terdekat itu. Iya, kan kalau sekarang kan dating apps udah makin canggih nih, kayak dimana kita misalnya di Bandung nih, ceweknya ada di Bogor atau ada di luar pulau Jawa, kayak di Sumatera atau Kalimantan gitu. Itu dengan adanya dating apps bisa mempermudah kita lah ya, cari lihat kriteria pasangan yang kita pengen tuh udah benar atau belum. Iya, benar. Masalah ketemu mungkin belakangan nih. Belakangan aja, penting ngelihat aja ini udah cantik. Wah, itu udah paling top. Zaman dulu nggak ada dating apps. Iya. Kalau dulu dating appsnya pakai burung, pakai Waduh, itu zaman mana ya? Tapi itu kita harus tahu dulu, minimal kita udah ketemu. Kalau sekarang kita nggak perlu ketemu. Iya, dengan lihat fotonya aja kayak wah, ini udah bagus banget nih, tinggal kita klik, chatan, langsung ketemu deh gitu. Iya. Bisa. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kayak gagasan kenapa sih dating apps itu dibuat sama mereka-mereka pada teknologi yang sekarang udah canggih nih, dan dalam teknologi informasi dan komunikasi terkhususnya. Nah, sekarang kita mau bahas asumsi dari teori determinasi teknologi ini. Oke. Nah, jadi kan dari yang udah kita pelajarin bareng-bareng nih, teori determinasi teknologi ini kan ada, ya gue lupa ada berapa ya, 3 gitu kayaknya deh. Mungkin 3 mungkin ya. 3. Nanti dari teori asumsi ini kita kaitin sama dating apps ini. Nah, mungkin dari kita bakal ngejelasin satu persatu. Dan untuk disclaimer nih, karena ini merupakan pembahasan yang lumayan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata ya. Jadi kita ngomongnya by data,
Ya, Jadi baca-baca itu, dikit lah. baca sedikit lah Boleh ya. cek dikit dulu. Nah, mungkin bisa dari awan dulu kali ya. Oke, di sini gue bakal ngejelasin asumsi pertama, yaitu media mempengaruhi hampir semua aspek perilaku masyarakat. Nah, tentunya ini teraplikasi ke dating apps. Dating apps telah mempengaruhi hampir semua aspek perilaku masyarakat, termasuk cara kita mencari dan membangun hubungan. Teknologi ini telah mengubah paradigma dari cara-cara tradisional mencari pasangan menjadi yang lebih digital dan terbuka, memungkinkan interaksi yang lebih luas dan tentunya beragam. Nah, dilanjut dengan adanya asumsi kedua, yaitu dari Farel. Gue boleh baca nih. Baca. Boleh. Emang Boleh. disampaikan, Disuruh itu hostnya isinya baca. apa tuh? Boleh baca ya? Boleh. Waduh. Kalau asumsi kedua tuh yaitu kita kan ada media itu mempengaruhi persepsi kita, kayak pandangan-pandangan kita, dan juga kita bisa mengatur pengalaman kita juga. Nah, dari persepsi ini kita tentang bagaimana mencari pasangan itu telah berubah seiring dengan berjalannya waktu pengguna dating. Kita bisa mengharapkan platform yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi berbagai jenis hubungan dengan mudah. Nah, dan itu bisa menjadi teknologi bisa mengubah kita berinteraksi dan memahami potensi pasangan kita begitu nanti ke depannya. Nah, gitu ya. Udah ada 2 asumsi ya. iya Dari yang kita tahu itu ada 3 ya. Oh, Kalau 3 ya. misalnya dari hostnya sendiri, Dari gue bisa ya. ngejelasin asumsi silakan ketiga. Mas Host. Asumsi ketiga apa ya? Nah, gue cek dulu ya. Waduh. Bercanda ya. Baca juga deh. Baca juga salah, ngapal, maaf ya. Maaf. Parah emang. Jadi untuk asumsi ketiga ini yaitu media menyatukan seluruh dunia. Jadi dari asumsi ketiga ini bisa kita aplikasikan ke dating apps. Jadi penjelasannya yaitu meskipun dating apps mungkin tampak seperti platform yang lokal, dampaknya juga jauh lebih luas. Teknologi ini telah memperluas jaringan sosial dan ekonomi, memungkinkan pertukaran dan interaksi yang lebih luas antara individu di seluruh dunia, dan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi sekarang dapat berinteraksi dan mencoba hubungan tanpa batasan geografis, memperluas jaringan sosial dan memungkinkan pertemuan yang mungkin tidak terjadi tanpa teknologi ini. Jadi kayak yang tadi udah jelasin kan, kayak awal-awal kita kan karena teknologi belum maju mungkin harus ketemu dulu. Sekarang kan karena teknologi bisa lah beda negara. Makin Jadi berkembang ya. ya teknologi ini sangat membantu kita ya. Dengan ada Ya, dating apps ini review sangat teknologi. membantu ya. Kacau ya Elon Mas. Maksud gua bukan Elon Mas. Gimana? Bukan. Udah out of context ya. Waduh, kacau. Nah, itu mungkin asumsi 3 asumsi dari teori determinasi teknologi yang kita pahamin, yang abis itu kita kaitin ke fenomena dating apps ini. Gitu. Nah, ini karena udah lumayan panjang nih pembahasan kita. Iya, panjang banget ya. Panjang banget lah ya. Aduh. Panjang banget nih. Bahas teknologi sama dating apps ya. Gak ada habis-habisnya teknologi ini. Aduh. Bener. 4.0 menuju 5.0. Yes, exactly, bro. Dating apps nih gimana ya? Masih single kan semuanya ya? Waduh. Bisa kali ya? Aduh. Gimana ya? Gimana ya? Gak bisa menjawab ya. Rahasia deh itu mah. Oke, jadi mungkin gue mau buat kesimpulan kali ya dari bincang-bincang santai kali ini. Iya, Jadi benar. mungkin kesimpulan secara garis besar, dengan adanya teknologi ini sangat membantu dalam perkembangan kita, entah itu perilaku ataupun persepsi kita sebagai manusia yang terus berkembang, terutama dalam perspektif mencari hubungan itu sendiri. Bener yaitu banget. dengan adanya dating apps di zaman sekarang. Nah, mungkin kan kayak tadi yang awalnya era tradisional itu benar-benar susah kan cari jodoh, harus Susah ketemu itu. dulu. Susah itu mah. Pesawat burung guys. Belum ada dating apps itu susah Lewat apa? banget. Yang botol di laut itu Oh, ya. waduh. Iya, Itu. itu Itu. kalau jarak lebih jauh kali ya mungkin ya. Iya, benar banget. Tahu. Udah langsung itu cok. Hmm.
ke negara One Piece. Nah itu dengan mungkin adanya perkembangan yang di zaman sekarang mungkin lebih pesat bisa membantu kita gitu mencari hubungan, dan mungkin bisa aja jodoh kita ketemunya di dating apps kan ya. Betul. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang Nggak ada yang tahu. tahu. Jodohnya Tuhan yang tahu. Iya benar Betul. banget. Betul. Nah, karena mungkin itu ya sesuatu yang bisa gue simpulin terkait determinasi teknologi dari perkembangan teknologi yang terus maju dan dikaitkan dengan dating apps ini. Nah, mungkin itu, dan karena kesimpulan juga udah beres nih, waktunya apa? Penutupan. Waduh. Nah, ini Terasa nih udah di penghujung acara. Nggak kerasa ya? bener-bener udah gak berasa. Iya benar banget. Udah berapa menit ya kita? Waduh, nggak tahu ya. Nggak tahu Kayak ya. asik-asik aja kita Ya. tadi. Tektokan aja yang penting ya. Iya benar banget. Nah, sebelum penutupan gue mau briefing dulu nih. Boleh. Buat penutupan bareng. Waduh, Jadi kan apa gue tuh? mau ada pantun nih ya. Waduh. Ya nanti bilang cakep dulu lah ya. Boleh. Habis itu nanti kita penutupan bareng-bareng setelah pantun. Oke. Langsung aja kali. Dikulum dikunya. Cakep. Lagi. Dikulum dikunya. Cakep. Langsung ya. Satu lagi. Dikulum dikunya. Salam Salam Kita semuanya. Oke. See you in the next episode. Bye. See you guys.